Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yaitu Dini Risa Fitri dan Indira Rizvardani. Kami akan menjelaskan fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat domperidon. Dan dalam bentuk sediaan sirup 5 mg. Domperidon ini masuk ke dalam obat golongan antiemetik atau anti muntah yang memiliki indikasi meredakan mual dan muntah serta merangsang produksi ASI. Nama IUPAC dari domperidon ini yaitu 5-kloro 1,1,3 2-okso 2,3 dihidro 1H benzimidazol 1-il propil piperidin 4-il 1,3 dihidro 2H benzimidazol 2-on. Kemudian memiliki rumus molekul C22H24 C1N5O2 dan memiliki berat molekul 425,9, memiliki titik lebur 242,5 derajat Celcius dan memiliki nilai pKa 7,9. Adapun rumus molekul dari domperidon yaitu sebagai berikut. Dan bentuk dari domperidon ini sendiri yaitu serbuk putih atau hampir putih, memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut di dimetilformamida, sedikit larut di etanol 96% dan di metanol. Untuk bioavailabilitas oral domperidon ini rendah sekitar 13-17%. Kelarutan domperidon ini rendah pada pH basa sehingga mengalami pengendapan pada saat formulasinya. Kemudian jika berada di usus, akibatnya domperidon ini sulit diabsorpsi oleh tubuh sehingga bioavailabilitasnya ini rendah. Untuk efek samping yang terjadi itu yaitu ruam dan reaksi alergi. Penjelasan selanjutnya yaitu farmakologi. Domperidon adalah antagonis dopamin dengan efek antiemetik yang serupa dengan metocloperamid. Namun domperidon tidak melewati sawar darah otak sehingga tidak menimbulkan efek ekstrapiramida. Efek terapi yang ditimbulkan oleh domperidon adalah efek gastrokinetik di perifer. Mekanisme ini terjadi akibat blok pada reseptor dopamin di perifer dan efek antagonis dopamin pada reseptor dopamin sentral di chemoreseptor trigger zone pada daerah postrema. Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Domperidon diabsorpsi dengan cepat pada aplikasi secara intramuskular dan oral dengan kadar puncak plasma antara 10-30 menit. Availabilitas sistemik pada penyuntikan intramuskular adalah 83% dan pada pemberian oral adalah 13-17%. Kadar bioavailabilitas yang rendah pada penyuntikan oral ini terjadi akibat mekanisme first pass pada usus halus dan metabolisme pada hepar. Waktu puncak absorpsi menjadi berkurang apabila dikonsumsi bersamaan dengan simetidin natrium bikarbonat dan dikonsumsi setelah makan. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Domperidon oral tidak akan berakumulasi dan dimetabolisme dalam keadaan aktif. Hampir 91-93% domperidon berikatan dengan plasma. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa domperidon terdistribusi luas pada jaringan dengan kadar yang rendah pada otak. Sebagian kecil domperidon dapat melewati plasenta pada tikus dan diekskresikan melalui air susu. Selanjutnya yaitu metabolisme. Domperidon akan dimetabolisme dengan cepat pada hepar melalui mekanisme hidroksilasi dan N-deakilasi oleh enzim sitokron P-450 terutama CYP3A4. Yang selanjutnya yaitu ekskresi. Pada penggunaan secara oral, 31-66% domperidon akan diekskresikan lewat urin dan feses. Sekitar 1-10% akan diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah nilai T/2 domperidon. Pada sediaan oral adalah 7-9 jam pada pasien yang sehat namun akan memanjang pada pasien dengan gangguan ginjal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.